Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi proyek kami yang berjudul menganalisis miskonsepsi siswa dan mahasiswa terhadap materi gejala kuantum pada topik efek fotolistrik dan efek Compton. Dengan dosen pengampu Ibu Dia Stefani Suherman, SPD MPD, dan Ibu Putri Dwi Sendari, SPD MPD. Nah, yang beranggotakan pertama dia Hasna Azhara dengan NIM 22033014, dan saya sendiri Muhammad Andika Satriasyah dengan NIM 22033093, dan rekan saya Tiki Putra dengan NIM 22033160. Untuk pokok pembahasan pertama yaitu pendahuluan akan disampaikan oleh rekan saya Teki. Kepada Teki disilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan. Berikut adalah data hasil pengisian kuesioner mengenai topik efek fotolistrik dan efek Compton untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa dan mahasiswa terhadap materi efek fotolistrik dan efek Compton, di mana diketahui bahwa yang berwarna merah adalah mahasiswa dan berwarna biru adalah siswa. Dari hasil angket observasi yang kami lakukan di awal atau angket kebutuhan yang telah dibagikan kepada siswa SMA dan mahasiswa pendidikan fisika yang telah mengontrak mata kuliah fisika modern, dari 44 responden terdapat 84,1% mahasiswa, 37 terdiri dari 37 orang, dan 15,9% siswa yang terdapat 7 orang. Rata-rata dari nilai yang didapatkan oleh responden berdasarkan grafik yang kami tampilkan, berdasarkan data hasil pengisian kuesioner diberikan dalam bentuk diagram. Didapatkan bahwa rata-rata pemahaman mahasiswa dan siswa pada topik efek fotolistrik dan efek Compton mencapai 55,68 poin dari 100 poin yang kami targetkan. Dari hasil jawaban responden dari pertanyaan kuesioner nomor 1, berdasarkan angket yang telah disebarkan kepada siswa ataupun mahasiswa dengan jumlah 44 responden, pada pertanyaan nomor 1 terdapat 61,4%, 27 responden yang memilih jawaban B terkait efek fotolistrik dengan benar. Terdapat 15,9%, 7 responden yang memilih jawaban A. Terdapat 20,5%, 9 responden yang memilih jawaban C. Terdapat 0% responden yang tidak memilih jawaban D. Dan terdapat 2,3% atau 1 responden yang memilih jawaban E. Dan berdasarkan hasil jawaban responden dari pertanyaan kuesioner nomor 2, berdasarkan angket yang telah disebarkan, terdapat 44 responden pada pertanyaan nomor 2 terkait efek fotolistrik. Terdapat 15,9% responden yang memilih jawaban A. Terdapat 25%, 11 responden yang memilih jawaban B. Terdapat 43,2% responden memilih jawaban C dengan jawaban yang benar. Terdapat 0% tidak ada responden yang memilih jawaban D, dan terdapat 15,9% responden yang memilih jawaban E. Dan dari hasil jawaban responden dari pertanyaan kuesioner nomor 3, berdasarkan angket yang telah disebarkan, terdapat 44 orang yang melakukan menjawab pertanyaan
efek fotolistrik terdapat 65,9% atau 29 responden yang memilih jawaban A dengan jawaban yang benar. Terdapat 15,9% responden yang memilih jawaban B. Terdapat 4,5% responden memilih jawaban C. Terdapat 6,8% responden yang memilih jawaban D. Dan terdapat 6,8% responden yang memilih jawaban E. Selanjutnya yaitu untuk hasil jawaban dari nomor 6. Berdasarkan angka yang telah dibagikan, maka terdapat 20,5% responden yang memilih jawaban A dengan jawaban yang benar. Dan terdapat 15,9% responden yang menjawab B. Terdapat 18,2% responden memilih jawaban C. Dan terdapat 4,5% responden yang memilih jawaban D. Dan terdapat 40,9% responden yang memilih E, jawaban yang benar. Dan hasil jawaban responden dari pertanyaan kuesioner nomor 5. Berdasarkan angka yang telah disebarkan, terdapat 14,4% responden yang menjawab A dan terdapat 15,9% responden yang memilih jawaban B. Dan terdapat 15,9% responden menjawab C. Dan terdapat 18,2% responden yang memilih jawaban D. Dan terdapat 38,6% responden yang memilih jawaban E sebagai jawaban yang benar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Teki. Selanjutnya pembahasan akan disampaikan oleh Dia Hasna. Kepada Dia, disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan mempresentasikan pada pertanyaan yang nomor 6. Nah, di mana pada percobaan efek Compton seberkas sinar X dengan F3 kali 10 maka 19 Hz ditembakkan pada elektron diam. Nah, berdasarkan data yang didapatkan dari hasil jawaban responden didapatkan pada jumlah 44 responden pada pertanyaan ini terkait efek Compton tersebut, terdapat 13,6% atau sebanyak 6 responden yang memilih jawaban A. Terdapat 59,1% atau 26 responden yang memilih jawaban B sebagai jawaban yang benar. Terdapat 11,4% atau 5 responden memilih jawaban C. Terdapat 13,6% atau 6 responden yang memilih jawaban D, dan terdapat 2,3% atau 1 responden yang memilih jawaban E. Selanjutnya yaitu pada pertanyaan nomor 7, yang mana dari keadaan diam, sebuah elektron dipercepat dengan bola potensial 2000 volt. Nah, berdasarkan pertanyaan dari nomor 7 ini, didapatkan 20,5% atau 9 responden yang memilih jawaban A. Terdapat 22,7% atau 10 responden yang memilih jawaban B. Terdapat 4,5% atau 2 responden memilih jawaban C. Terdapat 43,2% atau 19 responden yang memilih jawaban B, di mana jawaban B merupakan jawaban yang benar. Dan terdapat 90,1% atau 4 responden yang memilih jawaban E. Next. Selanjutnya yaitu pada pertanyaan nomor 8. Yang mana merupakan urutan gelombang elektromagnetik dari yang memiliki energi foton besar ke yang lebih kecil.
Nah, berdasarkan data yang didapatkan, terdapat 77,3% atau 34 responden yang memilih jawaban A sebagai jawaban yang benar. Terdapat 4,5% atau 2 responden yang memilih jawaban B. Terdapat 6,8% atau 3 responden memilih jawaban C. Terdapat 4,5% atau 2 responden yang memilih jawaban D. Dan terdapat 6,8% atau 3 responden yang memilih jawaban E. Baik. Nah, untuk pertanyaan nomor 9, di mana elektron yang terpancar pada peristiwa efek fotolistrik disebut elektron. Laju elektron yang terpancar tidak yang benar tentang efek fotolistrik adalah dari hasil data yang didapatkan, terdapat 18,2% atau 8 responden yang memilih jawaban A, terdapat 61,4% atau 27 responden yang memilih jawaban B, di mana B merupakan jawaban yang benar. Terdapat 4,5% atau 2 responden memilih jawaban C, terdapat 6,8% atau 3 responden yang memilih jawaban D, dan terdapat 9,1% atau 4 responden yang memilih jawaban E. Pada pertanyaan 10, di mana pertanyaan yang benar tentang efek fotolistrik. Nah, dari pertanyaan berikut terdapat data yang telah kami peroleh, di mana terdapat 13,6% atau 6 responden yang memilih jawaban A. Terdapat 2,3% atau 1 responden yang memilih jawaban B. Terdapat 6,8% atau 3 responden memilih jawaban C. Terdapat 11,4% atau 5 responden yang memilih jawaban D. Dan terdapat 65,9% atau 29 responden yang memilih jawaban E, di mana jawaban E merupakan jawaban yang tepat. Berdasarkan angket yang telah disebarkan kepada siswa atau mahasiswa dengan jumlah 44 responden, pada mata kuliah fisika modern, mahasiswa dan siswa sering mengalami miskonsepsi terkait dua konsep utama, efek fotolistrik dan efek Compton. Salah satu penyebab dari miskonsepsi ini adalah yang pertama, menganggap intensitas cahaya atau brightness berhubungan langsung dengan energi foton. Padahal, efek fotolistrik lebih terkait dengan frekuensi cahaya. Mahasiswa mungkin bingung dengan ide bahwa panjang gelombang sinar X berubah setelah tumbukan dengan elektron. Yang kedua, sementara pada efek Compton menunjukkan bahwa foton dapat bersifat sebagai partikel atau foton dan memiliki momentum serta energi yang dapat ditransfer ke elektron. Hal ini menyimpang dari pemahaman bahwa cahaya selalu bersifat sebagai gelombang. Sementara pada efek Compton menunjukkan bahwa foton dapat bersifat sebagai partikel. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada dia telah menyampaikan pembahasan kepada kita. Selanjutnya untuk menganalisis artikel akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini kami memilih beberapa artikel yang juga membahas mengenai miskonsepsi mahasiswa maupun siswa terhadap topik efek fotolistrik dan efek Compton. Nah, untuk artikel yang pertama berdasarkan artikel yang berjudul Students Mental Model of Light to Explain the Compton Effect yang kami dapat dari jurnal bernama Social and Behavioral Science. Nah, pada penelitian ini mengungkap model mental yang digunakan siswa dalam menjelaskan efek Compton yang merupakan bagian dari fisika modern, di mana beberapa siswa menjelaskannya dengan menggunakan model gelombang partikel. Temuan ini dapat dipertanggungjawabkan
sebagai berikut. Yang pertama, alasan paling signifikan bagi siswa untuk menggunakan model gelombang partikel untuk memperhitungkan foton adalah karena hal tersebut bereksperimen yang berfokus pada karakteristik gelombang cahaya jauh lebih detail dibandingkan eksperimen yang berfokus pada partikel karakteristik cahaya itu sendiri. Yang kedua, konsep foton dapat diberikan karena mempunyai karakteristik gelombang dan partikel. Nah, selanjutnya, berdasarkan artikel yang berjudul Mengeksplorasi Fenomena Hamburan Compton dengan Media Virtual melalui Project Based Learning, yang kami dapatkan dari jurnal berjudul Jurnal Kasuari Physics Education Journal. Nah, dari penelitian ini menerapkan model pembelajaran PJBL dengan menggunakan media virtual, Lektora, di mana bahan ajar dan model PJBL ini diterapkan di kelas eksperimen dan model pembelajaran langsung untuk kelas kontrol. Nah, dari kedua kelas ini diberikan pretest untuk mengetahui pemahaman konsep awal sebelum diperlakukannya PJBL. Post-test dilakukan setelah perlakuan untuk mengetahui pengaruh PJBL terhadap pemahaman konsep mahasiswa. Dan dari hasil penelitian PJBL tersebut didapatkan peningkatan pemahaman konsep mahasiswa yang signifikan dari kedua kelas. Besarnya peningkatan pemahaman konsep dapat dilihat dari rata-rata N-Gain, di mana kelas eksperimen memiliki skor 55,79%, lebih tinggi dari skor rata-rata kelas kontrol yang hanya sebesar 12,84%. Selanjutnya berdasarkan artikel yang berjudul Pengembangan Perangkat Pembelajaran Model Grid Discovery berbasis lab virtual untuk mereduksi miskonsepsi siswa SMK pada topik efek fotolistrik mengenai hasil tes diagnostik yang diberikan kepada siswa. Dari jurnal penelitian fisika dan aplikasinya. Nah, ditemukan miskonsepsi yang pertama, siswa itu cenderung menganggap panjang gelombang dan frekuensi itu sebanding. Yang kedua, siswa menganggap panjang gelombang dan energi fotoelektron sebanding atau frekuensi berbanding terbalik dengan energi fotoelektron. Yang ketiga, siswa miskonsepsi terhadap antara besar energi cahaya tampak dengan warna pelangi. Yang kedua, siswa menganggap jika energi cahaya sama dengan energi ambang, yang mana maka elektron akan keluar teremisi. Faktanya elektron tepat akan keluar atau tidak ada elektron yang teremisi. Nah, selanjutnya siswa menganggap jika frekuensi cahaya bertambah, maka intensitas cahaya juga bertambah. Di mana faktanya frekuensi cahaya tidak berpengaruh terhadap intensitas cahaya. Yang selanjutnya, siswa menganggap ada pengaruh intensitas cahaya terhadap efek fotolistrik saat frekuensi cahaya di bawah frekuensi ambang. Yang dimana faktanya berbanding terbalik, itu intensitas cahaya berpengaruh jika frekuensi cahaya berada di atas frekuensi ambang. Yang terakhir, siswa menganggap bahwa stopping potensial besarnya sama dengan energi cahaya yang datang. Nah, selanjutnya, berdasarkan artikel mengenai miskonsepsi mahasiswa pendidikan fisika pada materi efek fotolistrik yang kami dapatkan dari jurnal Phenomenon, di mana sebagian besar mahasiswa menganggap bahwa intensitas tidak mempengaruhi baik kuat arus ataupun energi kinetik elektron, karena salah dalam memahami persamaan tersebut. Nah, mereka memahami perbedaan fisika klasik dengan fisika kuantum tidak secara menyeluruh. Mereka menganggap bahwa frekuensi yang berperan dalam eksperimen fotolistrik bukan intensitas. Miskonsepsi ini dikategorikan sebagai miskonsepsi jenis pertama. Persentase mahasiswa yang mengalami miskonsepsi jenis pertama ini cukup tinggi, ya, ini sekitar 43,43%. Yang terakhir, berdasarkan artikel Turkish Student Perception about the Black Body Radiation, Photoelectric Effect, and Compton Scattering Phenomena yang didapatkan dari Journal of Studies in Education. Nah, pasca penelitian ini mengungkapkan bahwa siswa memiliki kesalahpahaman bahwa intensitas cahaya adalah energi cahaya. Oleh karena itu, dengan meningkatnya intensitas cahaya, energi kinetik elektron yang ditangkap akan meningkat dan elektron akan mencapai
plat lebih cepat. Nah, situasi pasca studi ini tafsirkan disebabkan oleh aktivitas simulasi pada tahap eksplorasi aplikasi yang salah. Nah, berdasarkan hasil identifikasi pemahaman yang berdasarkan angket yang dibagikan dan juga analisis terhadap artikel, kami memberikan kesimpulan berdasarkan hasil identifikasi yang diperoleh dari tes pemahaman mahasiswa terhadap topik efek Compton fotolistrik, disimpulkan bahwa pemahaman mahasiswa dan siswa hanya mencapai 55,68 poin dari 100 poin. Berarti pemahaman responden terhadap topik ini hanya mencapai 55,68%, di mana miskonsepsi ini teridentifikasi paling besar pada topik fotolistrik itu yaitu sebesar 45,22%. Dan paling besar teridentifikasi pada efek Compton sebesar 45,45%. Di mana hasil identifikasi ini dapatkan dari menganalisis presentasi kesalahan responden yang menjawab untuk tiap topiknya. Nah, berdasarkan hasil analisis yang diperoleh dan sebagaimana telah disimpulkan, ada beberapa saran yang dapat diterapkan pada analisis selanjutnya, yaitu pertama, menambah jumlah subjek atau responden agar hasilnya didapatkan lebih akurat. Yang kedua, topik efek fotolistrik dan efek Compton perlu dikembangkan terus oleh pendidik agar miskonsepsi ini tidak terus berlanjut. Selanjutnya, peserta didik perlu menguasai matematika karena topik efek fotolistrik dan Compton ini sangat berkaitan dengan penguasaan matematika. Yang terakhir, pendidik diharapkan tidak hanya mengajarkan konsep dasar, tetapi juga melatih contoh-contoh soal dalam hal hitung-hitungan. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang dan salah kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.